pagi, selamat kembali lagi ke channel saya. Nah, kalian pernah lihat gunung? Nah, sekarang saya sudah berada di Trenggalek. Trenggalek itu adalah daerah yang dikelilingi gunung. Bisa diperlihatkan? Nah, seperti itu ya teman-teman. Trenggalek itu benar-benar banyak gunungnya, dikelilingi oleh gunung-gunung. Nah teman-teman, dulur, kalian pernah mikir nggak kenapa kalau kita melihat puncak gunung dari jarak dekat kita terasa mendongak, tetapi kalau dari jarak jauh tidak lagi terasa mendongak. Nah, seperti kali ini nih, saya berada di dalam jarak yang lumayan dekat dengan gunung. Nah, pandangan mata saya terasa agak sedikit mendongak, tetapi kalau dari jarak yang lumayan jauh seperti ini, pandangan mata saya tidak lagi mendongak. Seperti ini teman-teman. Pandangan mata saya tidak terlalu mendongak seperti tadi. Mengapa bisa begitu ya? Mari kita buktikan. Untuk memudahkannya, kita mengilustrasikan kedua jarak tersebut. Untuk mengilustrasikannya, ini ada salah satu gunung di Trenggalek namanya Gunung Saleh. Nah, untuk mengilustrasikan jarak dekat, saya akan berjalan maju beberapa langkah, dan untuk mengilustrasikan jarak jauh, saya akan mundur beberapa langkah. Seperti ini ya teman-teman. Tapi bagaimana cara menghitungnya ya, Lur? Masa iya harus beli ke toko cuma buat menghitung garis pandang? Dan nanti penjualnya bilang, mau cari penggaris panjang buat ngukur garis pandang? Gak ada, Dek. Pakai Pythagoras aja. mengapa harus pakai Pitagoras? Coba kita kembali ke ilustrasi tadi. Nah, kembali ke ilustrasi tadi. Di titik ini, katakanlah titik pertama ini adalah ilustrasi jarak jauh. Dan di titik ini atau titik kedua, ini adalah ilustrasi jarak dekat. Coba perhatikan, Lur, apabila pandangan mataku ke puncak gunung ditarik garis, lalu jarakku berdiri ke kaki gunung ditarik garis juga, dan kedua ujung garis ini ditarik garis, ternyata membentuk segitiga. Oh, ternyata itu kenapa penjual tadi bilang suruh pakai Pitagoras, karena Pitagoras untuk mengukur sisi-sisi segitiga. Teorema Pitagoras adalah rumus dasar dalam geometri yang menghubungkan sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi, untuk mengukur panjang garis pandang adalah dengan mengkuadratkan jarak tempat berdiri ke kaki gunung ditambah dengan kuadrat dari ketinggian gunung. Nah, untuk mengukur garis pandang, kita harus mengetahui dulu, Lur, jarak kita berdiri dan ketinggiannya. Nah, untuk mengetahui panjang dua garis tersebut, kita bisa memakai aplikasi namanya PA Visor atau bisa kalian searching di web. Pertama, buka aplikasi PA Visor, lalu klik garis 3 pojok kiri, terus explore. Nah, ketik atau klik di map atau klik di mapnya tempat mana yang akan diteliti. Nah, karena tadi saya berada di lapangan Gedung Sigit, saya akan mengklik lapangan Gedung Sigit. Di lapangan ini berada pada ketinggian 120 meter. Oke. Lalu
Bisa kita cari di gunung mana yang akan diteliti. Tadi saya memilih Gunung Sawe, jadi kita memilih Gunung Sawe. Nah, sudah tertera bahwa tinggi Gunung Sawe adalah 445 meter dan jarak lapangan Gedung Sigit ke Gunung Sawe adalah 1,1 km. Namun perlu diperhatikan, teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Artinya, salah satu sudutnya tegak lurus atau 90 derajat. Nah, bisa dilihat ya ilustrasi segitiga tadi belum siku-siku karena belum ada salah satu sudutnya yang tegak lurus. Jadi, untuk mentegak luruskan atau men-90 derajatkan segitiga ini adalah dengan mentegak luruskan antara jarak dan ketinggian. Caranya adalah dengan mengurangi ketinggian gunung. Caranya adalah dengan mentitik nolkan antara pengamat dan yang mengamati dengan cara mengurangi ketinggian gunung dengan ketinggian pengamat. Jadi, ketinggiannya tidak lagi 445 meter, tetapi telah dikurangi dengan ketinggian daerah pengamat, yaitu dalam vektor tadi 120 meter, dan dikurangi ketinggian pengamat, yaitu 1,5 meter. Hasilnya adalah 323,5 meter. Itu adalah ketinggian yang sudah bisa dimasukkan ke teorema Pythagoras. Jadi, garis pandangnya adalah 323,5 meter kuadrat ditambah dengan 110 meter kuadrat. Hasilnya adalah sekian. Dengan langkah yang sama seperti pada titik 1, kita juga dapat memperoleh panjang garis pandang pada titik kedua atau dalam ilustrasi jarak pendek. Dengan mengurangi jarak yang pada ilustrasi jarak jauh, yaitu 110 meter, pada jarak kedua atau ilustrasi jarak pendek, dikurangi 3 langkah, yaitu sekitar 1 meter. Kurangi 1 meter, hasilnya adalah 109 meter. Kemudian dimasukkan atau disubstitusi ke rumus Pythagoras, yaitu garis pandang kuadrat sama dengan jarak titik kedua atau ilustrasi jarak pendek kuadrat ditambah dengan tinggi relevan, yaitu 109 kuadrat ditambah 323,5 kuadrat. Hasilnya adalah sekian. Tetapi apakah hanya jarak saja yang menentukan rasa mendongak ketika melihat puncak gunung dari jarak jauh dan jarak dekat? Tidak ya, ada perbedaan sudut antara jarak jauh dan jarak dekat. Bagaimana pembuktiannya? Nah, karena sudut mata kita membentuk sudut, maka kita harus mencari tahu apakah benar rasa mendongak saat kita melihat puncak gunung dalam jarak dekat dan tidak lagi terasa mendongak dalam jarak jauh juga terpengaruhi oleh hal tersebut. Dengan menggunakan trigonometri, yaitu hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga, kita dapat menentukan mengapa ada rasa mendongak saat kita melihat puncak gunung dari jarak dekat, dan sebaliknya. Yaitu dengan mengetahui hubungan antara sisi depan sudut yang ingin diamati dibanding dengan sisi miring sudut yang diamati, atau dengan perbandingan sisi samping sudut yang diamati dibanding dengan sisi miring sudut yang diamati, atau bisa juga dengan sisi depan sudut yang diamati dan sisi samping sudut yang diamati. Nah, karena kita ingin mengamati sudut pandang ke puncak gunung, maka sudut yang diamati adalah sudut yang diapit antara garis merah itu dan garis kuning atau sebagai garis pandang dan jaraknya. Sehingga sisi depan sudut yang diamati adalah sisi ketinggian dan sisi samping yang dari sudut yang diamati adalah jarak dan
Sisi miring dari sudut yang diamati adalah garis pandang. Dalam Pitagoras terdapat tiga pilar utama, yakni sin, cos, dan tan. Sin yaitu perbandingan sisi depan sudut yang diamati dibanding dengan sisi miring sudut yang diamati. Adalah perbandingan dari samping per miring atau sisi samping sudut yang diamati dengan sisi miring sudut yang diamati. Dan tan yaitu perbandingan dari sisi depan sudut yang diamati dan sisi samping sudut yang diamati. Dengan bantuan kalkulator saintifik untuk memudahkan, kita bisa langsung mengetik cos pangkat negatif 1 atau cos aksen sama dengan 109 dibanding dengan 341,7. Dan untuk perbandingan dari jarak jauh, yakni 110 dibanding dengan 341,70, hasilnya 71,22 derajat. Nah, hasil ini adalah hasil besarnya sudut pandang antara sudut mata ke puncak gunung dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi, tidak hanya karena jaraknya yang berbeda antara jarak dekat dan jarak jauh, tetapi terbentuknya sudut apabila jarak dekat, sudut semakin membesar sehingga perasaan mendongak semakin kuat. Apabila pada jarak jauh, sudut semakin mengecil sehingga perasaan mendongak semakin tidak terasa.